Halo semuanya, selamat datang kembali di JK Cinema, channel yang menceritakan alur film dengan niatan menghibur dan semoga bisa mengurangi lelah dan mengembalikan semangat kalian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya. Apakah kalian merasa bahwa bumi saat ini semakin panas? Dan apakah kalian juga menginginkan bumi yang lebih dingin? Lalu, bagaimanakah jika bumi tidak hanya sekedar dingin, tapi malah membeku? The Day After Tomorrow adalah film fiksi ilmiah yang menggambarkan bagaimana mengerikannya kondisi bumi akibat dari pemanasan global. Film yang meraih penghasilan 542 juta dolar ini disutradarai oleh Roland Emmerich dan mendapatkan rating 6,4 dari situs resmi IMDb. Sebelum memulai, izinkan JK kembali mengingatkan kepada kita semua agar mendahulukan kewajiban beribadah kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kalau sudah, langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya 3 orang ahli paleoklimatologi yang dipimpin oleh Jack Hall dan 2 rekannya Frank dan Jason yang sedang meneliti fenomena mencairnya es di Antartika akibat dampak dari pemanasan global. Mereka mengalami secara langsung dampak dari pemanasan global tersebut. Ketika Jason sedang mengambil sampel es, tiba-tiba terjadi retakan besar yang membuat daratan es itu terbelah. Jack yang tidak rela kehilangan hasil penelitiannya berusaha mengamankannya, dan itu membuat ia nyaris jatuh ke dalam retakan itu. Untungnya, ia masih bisa selamat. Lalu, pada konferensi pemanasan global PBB di New Delhi, India, Jack pun memaparkan hasil penelitiannya. Ia mengatakan jumlah gas rumah kaca dalam inti es menunjukkan hilangnya pemanasan yang mendorong bumi masuk ke zaman es. Jika terus memakai bahan bakar fosil dan mencemari lingkungan, maka anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Itu akan terjadi dalam 100-1000 tahun dari sekarang. Namun, teori Jack itu ditentang oleh Baker, wakil presiden Amerika. Menurutnya, itu akan merugikan ekonomi dunia sebesar ratusan juta dolar, dan Baker sama sekali tidak menindaklanjuti apa yang dipaparkan oleh Jack. Akan tetapi, seorang peneliti samudra asal Skotlandia bernama Terry Rapson memiliki pendapat yang sama dengan Jack karena ia memiliki bukti yang menunjukkan penurunan suhu air laut dengan jumlah yang signifikan. Kemudian, setelah Jack kembali ke Washington, ia menemui anaknya Sam dan mengantar Sam menuju bandara karena Sam akan segera pergi ke New York sebagai perwakilan siswa dari sekolahnya untuk mengikuti pertandingan di sana. Lalu, dari satelit NASA terlihat susunan badai yang sangat besar mulai terbentuk. Dan dari pantauan Profesor Rapson di Skotlandia, ia mendapati ada 3 wilayah laut yang mengalami penurunan suhu secara tiba-tiba. Dan Profesor Rapson langsung menghubungi Jack dan memberitahunya bahwa seluruh teori Jack kini sedang terjadi. Mencairnya es di kutub mengganggu arus Atlantik Utara dan menyebabkan suhu air laut turun 13 derajat Celcius. Dan ada 4 pelampung lagi di Atlantik Utara menunjukkan hal yang sama. Di belahan bumi utara terjadi badai yang langsung menerjang Kanada, Skotlandia, dan Siberia. Dan di Los Angeles, California, ada banyak tornado yang mengamuk di sana. Dan dalam sekejap, kota itu pun hancur dan memakan banyak korban jiwa. Pemerintah Amerika mengambil langkah menutup penerbangan, sehingga Sam yang sedang berada di New York harus menunda kepulangannya. Lalu, seorang dari NASA menemui Jack dan memintanya memprediksi kapan dan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan badai es ini. Dan hasilnya, puncak dari badai ini akan terjadi 6-8 minggu lagi, atau bahkan lebih cepat. Lalu Jack menemui wakil presiden dan memintanya segera melakukan pengungsian skala besar, terutama di wilayah utara, atau semuanya akan terlambat. Namun sang wakil presiden menolak mentah-mentah usulan itu. If we don't act now, it's going to be too late. Scene berpindah kepada 3 helikopter militer di Skotlandia yang jatuh karena selang bahan bakarnya tiba-tiba membeku. Profesor Rapson kembali memberitahukan hal itu kepada Jack. Suhu merosot drastis sampai 150 derajat Fahrenheit. Bahkan di jalan, orang-orang membeku sebelum bisa keluar dari mobilnya. Sementara itu di New York,
di mana Sam dan teman-temannya berada. Dilanda hujan deras disertai petir selama berhari-hari dan kota seluruhnya sudah tergenang air. Dan kemudian datanglah luapan air laut menyerupai tsunami setinggi setengah patung Liberty menerjang wilayah itu. Sam yang menyadari Laura masih tertinggal di belakang segera menjemputnya untuk menyelamatkan diri ke perpustakaan kota. Lalu Sam berpindah lagi kepada Jack yang menghubungi Profesor Robson untuk menyampaikan hasil dari analisis terbarunya. Hasilnya adalah diketahui rotasi badai menarik udara super dingin dari troposfer dan udara turun terlalu cepat. Dan perkiraan awal bahwa puncak badai akan datang dalam 6-8 minggu itu ternyata salah. Badai akan sampai pada puncaknya dalam 7-10 hari ke depan, dan saat badai berakhir, bumi akan berada di zaman es. Sementara Sam yang berada di perpustakaan di New York berusaha menghubungi orang tuanya yang berada di Washington dan akhirnya berhasil. Ibunya pun sangat senang karena mengetahui bahwa Sam baik-baik saja. Sam pun kemudian menanyakan kepada ayahnya apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian Jack menjawab, akan datang badai salju hebat dengan inti di tengah, seperti topan besar. Udara akan sangat dingin dan Sam bisa mati membeku dalam sekejap. Jack melarang Sam untuk keluar dan bakar apa saja agar bisa tetap hangat. Sam harus bisa bertahan karena Jack berjanji akan datang untuk menjemputnya. Lalu terlihat sebuah kapal besar tanpa awak melintas di depan perpustakaan tempat Sam berlindung karena terseret banjir. Kemudian Jack kembali memaparkan teorinya yang sudah terbukti benar itu kepada presiden dan jajarannya. Jack mengatakan bahwa badai super ini akan terjadi dalam 7-10 hari dan saat berakhir, es dan salju akan menutupi belahan bumi bagian utara. Sementara itu, di perpustakaan tempat Sam dan teman-temannya berlindung, semua orang memutuskan untuk pergi ke selatan menuju tempat yang aman tanpa amukan badai dengan berjalan kaki. Sam yang mengetahui itu keliru, berusaha mencegah mereka untuk pergi, karena tak lama lagi badai akan sampai pada puncaknya, dan jika mereka berada di luar, mereka akan mati membeku dalam sekejap. Sam juga mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang ahli paleoklimatologi yang bekerja untuk pemerintah, dan ayahnya juga sudah memperingatkannya untuk tetap bertahan di dalam sampai amukan badai berakhir. Namun, mereka tetap memilih pergi karena jika berdiam diri, mereka berpikir akan semakin tertimbun salju dan tidak tahu pasti kapan badai akan berakhir. Dan di tempat itu juga tidak ada makanan yang cukup untuk mereka semua. Sam dan 3 temannya serta beberapa orang lain yang tetap berada di perpustakaan itu mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak badai yang akan datang. Mereka mengumpulkan makanan dan membuat perapian agar sebisa mungkin tetap hangat. Sementara itu, dengan panduan perkembangan badai oleh seorang wanita dari NASA, Jack serta kedua temannya Frank dan Jason yang nekat pergi menjemput Sam di New York akhirnya terhenti di utara Philadelphia. Mobil mereka terhalang salju dan tidak bisa melaju, tapi mereka terus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan di tengah badai salju yang tebal, tanpa disadari mereka lewat dan berjalan di atas sebuah bangunan beratapkan kaca. Sialnya, salah satu atap kaca itu pecah dan tidak kuat menahan kereta barang yang mereka bawa. Frank yang berada di paling belakang jatuh dan bergelantungan, sedangkan Jason dan Jack berusaha menahannya, dan Frank sadar kaca itu tidak akan menahan mereka semua, sehingga Frank mengorbankan diri dengan memotong tali dan jatuh. Sementara di tempat Sam, Laura jatuh sakit dan tidak sadarkan diri. Salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa Laura mengalami keracunan darah akibat luka yang cukup lebar di kakinya dan ia pingsan karena infeksi. Laura butuh penisilin atau antibiotik spektrum luas dengan segera. Sam pun berpikir bahwa pasti ada obat-obatan di kapal yang tadi melintas terseret banjir dan kini terjebak badai salju di dekat mereka. Sam dan 2 rekannya langsung bergegas ke sana walaupun itu sangat beresiko. Saat mereka sampai di kapal dan mencari obat-obatan, tanpa disadari ada kawanan serigala lapar yang mengincar mereka. Untungnya, mereka bisa selamat dengan kembali membawa obat-obatan untuk Laura dengan mengurung para serigala itu di dalam kapal. Sementara itu, saat Jack dalam perjalanan, angin tiba-tiba berhenti bertiup dan Jack benar-benar menyadari bahwa itu adalah tanda bahwa badai telah sampai pada puncaknya.
Suhu turun 10 derajat Celcius tiap detiknya dan semuanya membeku dalam sekejap. Jack pun segera menarik Jason yang sedang pingsan ke dalam sebuah gedung dan menyalakan api agar tetap hangat. Begitu juga dengan Sam yang berusaha secepat mungkin kembali ke perpustakaan saat puncak badai itu terjadi. Setelah puncak badai berakhir, Jack dan Jason kembali melanjutkan perjalanannya dan mereka menemukan bahwa banyak orang yang mati membeku. Dan di malam harinya, mereka mendirikan tenda untuk beristirahat. Beruntungnya, pada keesokan harinya, semua badai itu telah berhenti. Dan dari satelit NASA terlihat bahwa bumi sudah cerah dan daratan dapat terlihat walaupun masih tertutup salju. Jack yang terbangun pun menyadari bahwa badai telah berhenti. Sinar matahari sudah sampai ke daratan. Dan ia dapat melihat bahwa seluruh daratan masih tertutup salju dan membeku. Ini sesuai dengan perkiraannya bahwa setelah badai berhenti, bumi belahan utara akan berada pada zaman es. Ketika sampai di perpustakaan New York, Jack bergegas mencari putranya Sam. Dan di sebuah ruangan dengan api unggun yang menyala, Jack pun menemukan Sam dan yang lainnya. Ia sangat senang karena putranya itu berhasil selamat. Dan pihak pemerintah yang menerima transmisi radio gelombang pendek dari Jack segera menjemput mereka ke sana. Dan evakuasi besar-besaran terhadap warga yang selamat pun dilakukan. Kini hanya tinggal kembali menunggu agar bumi belahan utara berlalu dari zaman es yang baru. Dan bagaimana ulasan filmnya kali ini? Kalau kalian suka, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru lainnya dari JK Cinema. Komen jika ada film yang ingin kita bahas dan sampai jumpa.